Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba deh perhatiin bunga yang satu ini. Sering banget kan lihat di taman atau di pinggir jalan? Warnanya yang cerah itu loh, pasti langsung narik perhatian. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau bunga yang kelihatannya biasa banget ini ternyata punya identitas rahasia? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Ini dia, Kana indica. Cantik banget ya, megah, daunnya lebar. Ya bagi kebanyakan orang, tanaman ini ya sekedar hiasan aja. Pemanis taman, udah gitu doang. Tapi, di balik warna-warni kelopaknya itu, ada kekuatan yang luar biasa. Ini bukan sekedar pajangan hidup, tapi bayangin deh, sebuah apotek alami yang umurnya udah ratusan tahun. Gimana ceritanya? Nah, ini dia yang seru. Oke, untuk ngebongkar rahasianya, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Namanya. Dan disinilah kita langsung nemu kejutan pertama. Sebuah kesalahan identitas historis yang bisa dibilang cukup fatal. Salah satu julukannya itu Indian Shot. Keren ya namanya, kedengarannya sangar gitu buat bunga. Nah, nama ini ternyata datang dari bijinya yang super keras, bulat dan hitam, mirip banget sama peluru gotri dari senapan zaman dulu. Nah, disinilah letak anehnya. Coba lihat baik-baik. Nama ilmiahnya Kenna indica. Indica itu artinya dari India. Tapi faktanya, semua, dan ini saya ulang ya, semua spesies Kenna itu aslinya dari benua Amerika. Loh, kok bisa salah nama sejauh ini? Well, sejarawan botanik ya, Jean-Baptiste Lamarck udah ngejelasin, jadi ceritanya gini, spesimen pertama yang sampai ke Eropa itu emang datang lewat Hindia Timur, tapi tanamannya sendiri itu dibawa dari Amerika. Jadi ya, salah label dari awal dan salahnya keterusan deh sampai sekarang. Bikin pusing ya? Oke, masalah nama dan asal-usulnya udah beres nih. Sekarang kita masuk ke inti kekuatannya, gudang senjata kimia yang disimpan di dalamnya. Kekuatan ini datang dari yang namanya fitokimia. Gampangnya gini, ini tuh senyawa aktif yang dibikin sama tanaman buat ngelawan hama, penyakit, atau cuaca ekstrem. Anggap aja ini sistem pertahanan sekaligus apotek pribadi si tanaman. Keren kan? Dan bener aja, pas para ilmuwan ngebedah si Kana indica, mereka nemuin harta karun fitokimia. Kalau lihat abstrak penelitian di slide ini, kelihatannya pusing ya. Penuh istilah kimia, daftarnya panjang banget. Tapi tenang, kita sederhanain. Intinya tuh gini, di setiap bagian tanaman ini, mau itu daun, akar, bunganya, kesimpan pasukan senyawa kimia. Ada flavonoid dan tanin yang tugasnya jadi antioksidan, ada alkaloid, steroid. Ini bukan cuma daftar biasa loh, ini tuh resep koktail kimia yang super kuat. Nah, yang kerennya, manusia itu udah sadar sama kekuatan ini jauh sebelum ada laboratorium canggih. Yuk kita lihat gimana kearifan nenek moyang kita ternyata klop banget sama penemuan sains modern. Coba lihat tabel ini deh. Ini nunjukin betapa mendunianya Kenna. Luar biasa kan? Di berbagai belahan dunia, budaya yang beda-beda, yang nggak saling berhubungan, secara mandiri nemuin manfaat medis dari akarnya, di Filipina buat demam, di Kongo buat masalah kewanitaan, di Gabon buat pencernaan. Ini jelas bukan kebetulan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini semua cuma sebatas cerita turun-temurun, mitos, atau emang ada bukti ilmiahnya?
Dan jawabannya jelas ada. Sains modern bukan cuma mendukung, tapi benar-benar mengonfirmasi. Penelitian ngebuktiin kemampuannya buat ngelawan bakteri, virus, bahkan ngelindungin sel tubuh kita. Jadi, sains akhirnya bisa ngebuktiin apa yang para tabib udah tahu dari ratusan tahun lalu. Sekarang, fokus ke angka ini. Lebih dari 90%. Apa maksudnya? Oke, salah satu studi yang paling bikin kaget itu nemuin kalau ekstrak akarnya mampu melumpuhkan enzim kunci yang dipakai virus HIV-1 buat berkembang biak. Dan tingkat kelumpuhannya? Di laboratorium tembus lebih dari 90%. Wow, ini bukan main-main. Ini temuan yang sangat-sangat penting. Dan gak berhenti di situ, studi lain juga ngebuktiin kemampuannya buat ngelindungin organ hati kita dari kerusakan akibat racun. Nah, ini bukti potensi hepatoprotektif yang kuat, yang sejalan banget sama penggunaan tradisionalnya buat ngobatin penyakit kuning. Nyambung kan jadinya? Jadi, sekarang kita udah lihat kan dua wajah Kana Indika. Di satu sisi, dia itu si cantik penghias taman. Dan di sisi lain, dia itu apoteker tersembunyi yang super kuat. Pertama, ya jelas, kecantikannya. Sisi inilah yang paling kita kenal, yang bikin dunia kita lebih berwarna. Terus, ada kekuatannya. Daun-daun lebar ini tuh ibarat pabrik kimia yang ubah sinar matahari jadi energi dan senyawa-senyawa kompleks yang tadi kita bahas. Dan terakhir, pertahanannya. Lihat deh, buahnya yang berduri dan bijinya yang sekeras baja. Ini simbol yang pas banget buat ngegambarin kekuatan tersembunyi di dalamnya. Kutipan dari ulasan ilmiah ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dari akar sampai ke pucuk bunga, nggak ada satu bagian pun yang sia-sia. Ini jadi pengingat ya kalau alam itu seringkali nyimpen jawaban paling ampuh di tempat yang paling nggak kita duga. Ini jadi bikin kita mikir ya. Lain kali Anda melangkah keluar rumah, coba deh perhatiin sekitar. Siapa tahu, tanaman liar yang selama ini cuma Anda cuekin di halaman, ternyata malah nyimpen rahasia besar berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.